Surya Darmadi anak emas SBY, korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Di era Jokowi, Kejagung berhasil membongkar mega korupsi, rugikan negara 78 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atas nama RTR, periode 1999 sampai dengan 2008, secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan, yaitu PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, PT Sabrida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Dalam arti, Jaksa Agung Indonesia menghubungi Jaksa Agung di Singapura sana untuk menjelaskan siapa yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah buronan, yang bersangkutan adalah diduga melakukan tindak pidana, maka minta pengertiannya, minta kerjasamanya untuk melakukan ekstradisi kepada yang bersangkutan. Jadi, ini adalah satu momentum yang baik ya untuk menunjukkan komitmen penegakan hukum, pencarian para buronan korupsi misalnya, sampai dimanapun. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Surya Darmadi, pengusaha hitam dan licin, penjara hutan Kalimantan dan Riau, termasuk daftar pencarian orang atau DPO. Manusia kebal hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 12 Oktober tahun 2019. Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung Senin 1 Agustus 2022. Kejaksaan Agung dan KPK berkolaborasi mengusut kejahatan kehutanan dilakukan pengusaha kebal hukum di era SBY ini. Diketahui bahwa Surya Darmadi sendiri menggondol uang negara sebesar 54 triliun rupiah dan kabur ke Singapura. Kejaksaan Agung membekukan seluruh aset Surya Darmadi yang pernah menjadi anak emas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Pembekuan aset Surya Darmadi dilakukan sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Nilai itu menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara yang terbesar sepanjang sejarah aparat penegak hukum mengenai kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, ada juga kasus penyerobotan hutan lindung dan tanah adat masyarakat suku Dayak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang belum tersentuh. Diketahui bahwa PT Ceria Prima dan PT Ledo Lestari, perusahaan milik Surya Darmadi, menjadi dalang penyerobotan tanah milik masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ferbi Adriansyah, Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, pada Senin 1 Agustus 2022 mengungkapkan bahwa seluruh aset Surya Darmadi bakal dibekukan dan akan segera menelusuri keberadaan pengusaha korup tersebut ke Singapura. Dalam mengusut kejahatan Surya Darmadi di Provinsi Riau, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsyir Rahman, sebagai tersangka. Raja Tamsyir Rahman sendiri terbukti saat menjadi Bupati Indragiri Hilir tahun 1999 sampai tahun 2008, menerbitkan izin 37.095 hektar lahan sawit di kawasan hutan, sehingga membukakan pintu bagi Surya Darmadi untuk menyerobot hutan tanpa proses pelepasan kawasan terlebih dahulu dari Kementerian Perhutanan alias tidak mengantongi HGU. Bahkan, perusahaan Surya Darmadi diberikan izin untuk mendirikan PT Banyu Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Sabrida Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani. Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan Surya Darmadi tanpa izin pelepasan kawasan hutan
dari Kementerian Perhutanan. Dan juga yang paling parah, tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, PT Duta Palma Group sampai sekarang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apalagi diketahui PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Tentu hal ini termasuk pelanggaran pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Dengan demikian, akumulasi kejahatan yang dilakukan Surya Darmadi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Wow, nominalnya jauh lebih besar ketimbang tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri yang mencapai 22,7 triliun rupiah. Ya elah, entah gimana lagi kondisi Pepo saat ini ketika mendengar anak buahnya satu persatu mempermalukannya. Mungkin si Pepo lagi ngolesin balsem gelika di sekujur tubuhnya kali ya. Bagayung bersambut, nyatanya konspirasi hitam dinasti Cikeas yang menggurita satu persatu telah dikuliti Jokowi. Dari korupsi klasteri hingga mafia sawit pun Jokowi gilas tanpa ampun. Pastinya si Pepo makin meradang karena muka karetnya makin luntur seiring jajaran kolega dan anak buahnya diciduk Kejagung dan KPK. Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat tak lebih dari partai ternak koruptor hingga 44 BUMN pun diobral ke asing semasa kekuasaannya. Tapi waktu memiliki batasnya dan kejayaan pun memiliki masanya. Menariknya, seiring berjalannya waktu, kejayaan dinasti Cikeas kian merapuh. Tak pelak seperti mafia sawit Surya Darmadi selaku pengusaha hitam sempurna yang peralat TNI dan Polri untuk menindas masyarakat pun ikut terseret karma kejahatannya. Kejahatan kehutanan Surya Darmadi yang setara dengan 10 kali APBD Provinsi Kalimantan Barat akhirnya terbongkar dan bakal diadili seadil-adilnya di rezim Jokowi. Dan kali ini saya setuju dengan semboyan mahasiswa yang menyerukan rezim bebek lumpuh. Lebih tepatnya bukan pada pemerintahan Jokowi, melainkan posisi itu patut disandingkan dinasti SBY. Ya begitulah ceritanya, si rezim bebek lumpuh. Bagaimana menurut Anda? Negara rugi 6,9 triliun rupiah akibat korupsi yang dilakukan Krakatau Steel di masa pemerintahan SBY. BUMN diobral ke asing, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kejaksaan Agung atau Kejagung telah mengusut dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex atau BFC oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 silam. Kasus korupsi tersebut menyebabkan negara rugi hingga 6,9 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar 6,9 triliun rupiah sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara, ujar Burhanuddin dalam rilis video pers konferensinya di Jakarta pada hari Senin 18 Juli 2022 yang dilansir dari suara.com. Kasus dugaan korupsi ini berawal ketika perusahaan industri baja yang pertama di Indonesia, Krakatau Steel, melaksanakan proyek pembangunan pabrik tersebut pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Pabrik tersebut nantinya akan memproduksi besi cair memanfaatkan bahan bakar batu bara. Menurut berita yang dilansir dari Berita 1, Direksi PT Krakatau Steel pada tahun 2007 menyetujui pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batu bara berkapasitas 1,2 juta ton per tahun. Awalnya, nilai kontrak pembangunan pabrik yang dilaksanakan dengan sistem terima jadi tersebut sekitar 4,7 triliun rupiah. Namun, akhirnya terungkap bahwa angka tersebut membengkak menjadi 6,9 triliun rupiah. Dari dugaan kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka. Tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan 5 orang tersangka, ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rilis video pers konferensinya di Jakarta pada Senin 18 Juli 2022 yang dilansir dari media Indonesia. Kelima tersangka tersebut adalah IRFB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel atau KS periode 2017 sampai 2012.
ASS selaku Deputi Direktur Proyek Strategis PT KS periode tahun 2010 sampai 2012. Insinyur MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013 sampai 2016. Insinyur BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 sampai 2015. Serta HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace, serta HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PTKS periode 2013 sampai 2019. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skandal kasus korupsi di emiten baja plat merah PT Krakatau Steel Tbk turut menyeret nama SBY dan jajarannya. Sebelumnya, dilansir dari laman Berdikari periode tahun 1991 sampai tahun 2001, pemerintah Indonesia 4 kali memprivatisasi BUMN, namun yang terprivatisasi ada 12 BUMN. Sementara di zaman SBY, dalam setahun terdapat 44 BUMN yang langsung dilego kepada pihak asing. Dengan agresivitasnya dalam mengobrol BUMN, SBY pantas disebut sebagai Bapak Privatisasi Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa privatisasi tidaklah semulia apa yang dikatakan ekonom neoliberal, yaitu perbaikan manajemen, efisiensi, dan perbaikan produksi. Sebaiknya, privatisasi hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan dari tangan publik kepada segelintir swasta, juga sebagai skema penghancur ekonomi nasional yang potensial oleh negeri-negeri imperialis. Di samping itu, harga jual perusahaan-perusahaan nasional diprivatisasi seringkali merupakan harga politik, bukan harga yang ditentukan menurut potensi pasarnya. Harga politik ini dimaksudkan untuk menyuap rezim kekuasaan, partai politik pendukung privatisasi, dan ekonom-ekonom yang menjadi juru bicaranya. Harga politik inilah yang terjadi dalam kasus obral murah PT Krakatau Steel oleh rezim SBY Budiono. Meskipun negara jelas-jelas dirugikan, namun mereka selalu berusaha bersembunyi di balik argumen dangkal dan irasional. Jangan berharap cerita sukses terkait privatisasi, pengalaman privatisasi di berbagai belahan dunia justru menceritakan kenyataan pahit, seperti PHK massal, penurunan upah, kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara drastis, pembengkakan utang luar negeri, terbengkalainya infrastruktur dan layanan publik, dan lain sebagainya. Sungguh sangat disayangkan jika di saat pemilihan SBY menolak disebut neoliberal, maka penjualan Krakatau Steel sekarang merupakan bukti bahwa SBY neoliberalis tulen. Jika saat itu pula dibilang memberantas korupsi, justru sekarang ini korupsi semakin sesak nafas karena kelakuan busuknya mulai terbongkar di era Jokowi. Bagaimana menurut Anda?